Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bihabibina Muhammad. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimahabbati habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad, salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama-sama berada dalam genangan nikmat Allah. Kita bersama-sama berada dalam genangan rahmat Allah. Kita bersama-sama berada dalam majlisnya Rasulullah. Inilah yang dikatakan sebagai malam-malam hari raya. Fa'idi anta ya sidi. Saat-saat kita bergembira adalah kegembiraan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dikatakan oleh Allah tidak diutus kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, fahuwal qail ana rahmatul muhda. Kita berada dalam majlis untuk mengungkap, mengkaji, mempelajari, mengenal sejarah manusia yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Sejarah inilah bila kita kaji dan kita pelajari, niscaya akan tertanam dalam hati kita rasa rahmah, tertanam dalam hati kita kekuatan iman Islam. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan aku ceritakan kepada kamu, wahai kekasihku Muhammad, berita-berita rasul-rasul yang telah lewat, tidak lain adalah untuk meneguhkan, menguatkan keimanan kamu, wahai Muhammad. Majlis kita, majlis penjagaan iman Islam. Majlis kita, majlis penjagaan nikmat Allah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar dalam kehidupan kita adalah iman Islam. Wa kafa biha min ni'mah.
tidak dapat kita bandingkan akan nikmat iman Islam dengan segala nikmat yang kita rasakan di dunia. Lainnya temporer, sementara. Sewaktu kau di dunia, sebentar lagi kau akan tinggalkan. Giliran nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita di dunia, bila nanti sampai di detik-detik terakhir nikmat itu tidak lepas, berarti kita berada dalam suatu nikmat yang tidak dapat kita bandingkan. Itulah nikmat yang abadi. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ini puncak daripada harapan kita dalam kehidupan dunia. Keadaan sangat mengkhawatirkan. Dunia dengan gemerlapannya bisa mensilaukan kita. Setan dengan keahliannya bisa melalaikan kita. Begitu banyak cobaan dan ujian yang kita hadapi sebagai muslim, muslimah, liyabluwakum ayyukum. Siapakah yang bisa mempertahankan iman Islam? Siapakah yang bisa nanti di detik-detik terakhir dia tetap sebagai mukmin muslim? Siapakah yang bisa mempertahankan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad dan dicabut nyawa kita tetap sebagai umat Nabi Muhammad dan besok dibangkitkan tetap sebagai umat Nabi Muhammad? Itulah ujian, itulah tantangan yang kita hadapi dalam dunia ini. Solusinya, jalan keluarnya adalah majlis yang kita hadiri sekarang ini. Kontak kepada Nabi Muhammad, mempelajari sejak Nabi Muhammad, mengenang kemuliaan keagungan Nabi Muhammad, tertanam dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Inilah satu-satunya jalan untuk kita semua tidak keluar dari dunia kecuali membawa iman Islam. Inilah yang dapat mempertahankan agar kita tetap sebagai umat Nabi Muhammad. Karena dengan kita mengenang sejarah Nabi Muhammad, dengan kita mengetahui siapa Nabi Muhammad, dengan kita menjunjung tinggi Nabi Muhammad, tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bila kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, niscaya tidak ada manusia di depan kita kecuali Habibuna Muhammad. Tidak kita idolakan kecuali Nabi Muhammad. Tidak kita ikuti kecuali Nabi Muhammad. Tidak kemana-mana kecuali dalam misinya Nabi Muhammad. Dan itulah arti daripada kecintaan Allah kepada kita. Surga Allah akan kita tempati bila Allah cinta kepada kita. Kalau Allah murka kepada kita, neraka. Bagaimana bisa mendapatkan kecintaan Allah kepada kita? Ditegaskan oleh Allah sendiri, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah katakan, wahai Muhammad, bila manusia-manusia itu, hamba-hambaku itu betul-betul mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, betul-betul mengharapkan surga Allah, dan Allah memberikan surga kepadanya, bukan sekedar mengharap surga tapi tidak mendapatkannya, menginginkan surga dan Allah memberikannya. Tuhibbunallah, lihat jawabannya terakhir, yuhibbukumullah. Apa syaratnya? Ittiba'ul Habib Muhammad, mengikuti jejak Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad. Tidak punya kekasih kecuali Nabi Muhammad. Disitulah surga Allah insya Allah menunggu kedatangan kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan inilah syarat utama bagi kita bila kita ingin mengukur keimanan yang ada dalam lubuk hati kita. Tidak ada satu perjuangan, tidak ada satu ibadah, tidak ada suatu amalan yang diridhai oleh Allah
tanpa didasari rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dusta siapapun manusianya. Silahkan berbicara tentang Islam, silahkan membawakan segala macam argumentasi, silahkan nampak bahwa dialah orang yang agamis, tapi kalau kosong kecintaan kepada Nabi Muhammad, demi Allah ragukan apa yang dikatakannya. Habibuna Muhammad, doktrin kesuksesan para sahabat. Lihat apa yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan pujian langsung dari Allah, yang memuji langsung Allah, bukan saya dan Anda. Pujian dari Allah. Kesuksesan ini tidak lepas dari perjuangan pendidikan Habibuna Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya selalu didoktrin, selalu ditanamkan. Bukan sekedar tauhid, bukan sekedar syariat, dikenalkan siapa dirinya, agar tahu siapakah dirinya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana keagungannya, bagaimana kedudukannya, sehingga sahabat tahu ini bukan sembarang nabi, ini bukan sembarang rasul, ini bukan sembarang manusia, basyarun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertekadlah, jangan duduk kecuali di majelisnya Nabi Muhammad. Jangan berbicara kecuali dalam apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan kau belanjakan hartamu kecuali dalam misinya Nabi Muhammad. Jangan kau habiskan umurmu kecuali untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Bila kita betul-betul menginginkan surga Allah, Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kullul babin galad wal bab dhakhir magalud. Semua pintu tertutup, tertutup. Ridha Allah, surga Allah, kecintaan Allah ada pada Muhammad. Ayatnya begitu jelas, begitu gamblang. Jangan dianggap ini majelis hanya sekedar perkumpulan dan senang-senangan. Tidak. Ini suatu gambaran bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Ini satu ungkapan bahwa kita mengidolakan Nabi Muhammad. Ini satu pengorbanan bahwa kita berada dalam misi Nabi Muhammad. Demi Allah tidak akan disia-siakan oleh Nabi Muhammad. Ini modal kita. Ini modal buat hari esok yang sebentar lagi akan kita lalui. Pikirkan terus hari esok, pikirkan terus kuburanmu, pikirkan terus barzakh, mahsyar. Sudah cukup kita dikejutkan dengan berita-berita dari saudara kita, baik yang tua ataupun yang muda. Akan datang giliran kita, apa modal kita, apa persiapan kita, amalmu, sholatmu, zikirmu, Quranmu, sedekahmu. Kalau kita dihukum oleh Allah bimahadhi adli, dari sekarang siap-siaplah berada di neraka. Makanya tadi Habib Ali dalam qasidahnya mengatakan, asa bifadlih, karunia Allah, rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Apa sih yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan? Duduk sejenak, koreksi diri kita, hasib. Banyak mana aku ingat Allah atau lupa kepada Allah? Banyak mana aku berzikir kepada Allah atau berbicara yang tidak ada artinya? Ingat ayat peringatan kepada kita. Kalau sudah thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, ingat ayat sesudahnya. Ancaman yang sangat menakutkan, dan itu tepat dialamatkan pada diri kita. Khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Siap-siapkah sudah untuk berada di neraka? Koreksi diri kita, sayangi diri kita. Apa artinya hidup kalau bukan untuk hari esok? Apa yang kau dapati dari kehidupan ini sementara? Jadilah manusia yang berakal,
menurut definisi manusia yang paling berakal, yaitu Habibuna Muhammad. Dunia untuk hari esok, dunia bukan untuk dunia, dunia adalah untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Ini tanamkan dalam hati kita. Kesempatan kita di dunia sebentar, waktu kita wallahu a'lam. Jangan bilang Messi sehat, jangan bilang Messi kuat, jangan bilang Messi punya duit, jangan bilang al-mautu atin. Siapapun manusianya tidak dapat mengelak. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu. Tanamkan dalam hati kita. Nabi Muhammad tidak menggeser kaki kanannya kecuali tidak yakin kaki kirinya dapat melangkah. Mungkin ajaku dicabut sebelum kaki kiriku melangkah. Aku tidak makan satu makanan, aku tidak yakin makanan itu sampai ke perutku. Mungkin belum sampai ke perutku, aku sudah dicabut nyawaku oleh Allah. Selalu bayangkan hari esok. Apa modal kita, apa persiapan kita? Ibadah kita sangat sedikit, maksiat kita sangat banyak. Dihukum dengan keadilan Allah, berarti kita berada di neraka. Dengarkan semua manusia, tidak mau lewat Nabi Muhammad, celaka, celaka, celaka. Jangan mengandalkan ibadah kita. Anda beribadah, Anda bertakarrub, Anda bermunajat, Anda bangun malam, Anda bersedekah, Anda berjuang. Hari esok bukan ibadah. Syafa'atu Habibina Muhammad. Syafa'atu Habibina Muhammad. Kalau ibadahmu yang kau andalkan, ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Seorang dari Bani Israel 500 tahun ibadahnya, bukan seperti saya dan Anda. 500 tahun ibadah dan tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Sehingga Allah bertanya kepadanya, hai hambaku, kau akan masuk surga dengan ibadahmu ataukah dengan rahmatku? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku beribadah di dunia selama 500 tahun dan belum pernah sekejap mata pun aku maksiat. Aku akan masuk surga dengan ibadahku. Maka Allah katakan, wahai malaikat, ambillah satu nikmat mata dan timbanglah dengan ibadahnya. Didapati nikmat mata jauh lebih berat. Maka Allah katakan, seret dia ke neraka. Sehingga dia menjerit, ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Ambil pelajaran dari sejarah yang diceritakan oleh Habibuna Muhammad. Ini yang beliau, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya. Wudhu, salat isya untuk salat subuh. Semalam suntuk beribadat, bermunajat kepada Allah. Baca sejarahnya, tapi beliau mengatakan, bika la nasil wala budda minka. Bika, denganmu wahai amal tidak menjadikan aku sampai kepada Allah. Tapi kau wahai amal, aku harus mengerjakannya. Pegangan kita adalah besok di akhirat, kalau kita masuk dalam rahmat Allah, amin ya Allah. Kalau kita besok diakui oleh Nabi Muhammad, kalau kita besok diterima oleh Nabi Muhammad, kalau kita besok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, jangan lagi kita yang berumuran dosa, jangan lagi kita yang malas beribadah. Bahkan para aulia, jangan lagi para aulia, naik lagi sampai sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan pujian dari Allah. Messi mengatakan besok di akhirat tidak mengandalkan ibadahnya, tidak mengandalkan jihadnya, justru mereka mengatakan, ilaika firaruna ya Rasulullah. Besok di akhirat, yang penting aku lari kepadamu, aku peganganmu ya Rasulullah. Kaulah yang penting, karena kaulah satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah. Di saat semua manusia ketakutan, di saat semua manusia menjerit, di saat tidak ada satupun baik nabi maupun wali yang dapat menghadap kepada Allah pada saat itu kecuali Habibuna Muhammad.
kenang terus saat-saat itu dan detik-detik itu. Dalam satu riwayat, Nabi dipersilahkan masuk surga dan surga ditolak oleh Nabi Muhammad. Lihat kasih sayang beliau. Jangan bilang rahmatnya hanya di dunia. Jangan bilang rahmatnya hanya kepada manusia. Jangan bilang rahmatnya hanya kepada orang Islam. Lil alamin, kata Allah, untuk alam semesta, sampai besok, sampai di alam kuburnya, sampai di barzakh, sampai di mahsyar. Beliau rahmah, beliau kasih sayang, beliau tetap akan menunggu kedatangan umatnya. Coba pikirkan, mana pemimpin seperti Nabi Muhammad? Mana orang besar seperti Habibuna Muhammad? Mana Nabi seperti Nabi Muhammad? Wa sahibatihi wa bani. Renungi ini ayat. Saya dan saudara akan berada di tempat itu. Firman Allah Maha benar. Ingat, dunia bukan main-main. Jangan dianggap hanya foya-foya. Sekarang bukan yaumul jaza. Belum ada balasan dari Allah. Tapi sebentar lagi akan kita rasakan. Di saat itu kita tahu sebagai anak tidak menjalankan sebenarnya kepada orang tua, lari dari orang tuanya. Orang tua lari daripada anaknya karena tidak menjalankan yang sebenarnya. Begitu juga suami, begitu juga istri, begitu juga teman, begitu juga saudara. Saat itu akan dihukum oleh Allah. Semuanya gemetar, semuanya ketakutan. Di mana Nabi Muhammad? Di mana Rasulullah? Apakah duduk di istana Firdaus? Rasulullah lupa dengan kita? Tidak. Rasulullah meninggalkan kita? Tidak. Satu sahabat bertanya, "Aina ajiduka ghadan ya Rasulullah?" Di mana aku bisa dapati kau besok ya Rasulullah? Nabi katakan, di saat umatku sedang kehausan itu, di saat umatku sedang akan tenggelam dari keringat atas dosa-dosa yang diperbuatnya itu, di sana ada air telaga, di sana ada haud yang Allah berikan kepadaku, maka aku akan berdiri di situ menunggu kedatangan umatku agar aku berikan kepadanya, dan siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pertahankan majlis semacam ini modal kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Satu sahabat bertanya lagi, kalau tidak di situ di mana ya Rasulullah? Kata Habib, kalau enggak di situ di mana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, inda sirat, inda sirat. Kita berjalan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan lupa. Seakan-akan kita besok tidak akan melewati sirat, tidak akan melewati jembatan yang di bawahnya neraka. Ini yang ditangisi oleh orang-orang yang soleh, ditakuti oleh para aulia Allah. Bahkan sahabat Rasulullah menangis. Sewaktu perang Mu'tah dikumpulkan para sahabat, maka Nabi mengatakan nanti panglima perangnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid, Zaid meninggal diganti oleh Abdullah, kalau Abdullah meninggal terserah umat Islam. Sahabat Abdullah pulang ke rumahnya dan dia menangis sehingga istrinya duduk sebelahnya dan ikut nangis. Dia bertanya kepada istrinya, "Kenapa kau menangis?" Maka istrinya mengatakan, "Karena aku tidak tahan melihat tangisanmu." Istrinya memberanikan diri, "Kau menangis kenapa wahai suamiku?" Maka dia mengatakan, "Tadi Nabi ngumpulkan kita dan mengatakan besok perang Mu'tah, jihad, pimpinannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid, kalau Zaid meninggal diganti oleh aku, kalau aku meninggal terserah umat Islam siapakah panglima perangnya." Maka aku yakin itu isyarat dari Nabi Muhammad, ketiga-tiganya akan mati syahid. Istrinya berhenti. "Lalu kenapa kau menangis? Bukankah kau mengidam-idamkan ingin mati syahid? Bukankah kau berkali-kali mengatakan sewaktu kau jihad bersama Rasulullah menginginkan mati syahid? Kenapa kali ini kau mendapatkan satu isyarat dan kau menangisinya?" Dia mengatakan, "Betul wahai istriku, itu yang aku idam-idamkan.
Tapi saat ini aku teringat suatu firman Allah, di mana Allah mengingatkan kepada kita yang cukup menakutkan dan mengerikan. Ayat itu di mana besok kita akan melewati suatu sirat, jembatan. Bisakah aku selamat atau tidak? Bersama siapakah aku? Allah menegaskan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada satu orang pun, kata Allah, pasti tidak muslim, tidak kafir, tidak wali, tidak nabi, akan melewati sirat. Illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Ya Allah, Uwais Al-Qarni, seorang yang mendapatkan salam dari Rasulullah. Bukan kirim salam ke Rasulullah, Rasulullah kirim salam kepada Sayyidina Uwais dan mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, bila kau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku dan mintalah kalian berdua doa daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais? Apa yang selalu dipikirkan oleh Sayyidina Uwais? Pernah pada suatu hari dia makan. Di mana makannya? Sisa-sisa yang dibuang oleh manusia. Ada sisa korma, ada sisa daging, ada sisa ini, dan dimakan. Sehingga pernah makan bersama dan sebelahnya anjing. Anjing di sebelahnya. Apakah dipukulnya, diusirnya, dilemparnya? Tidak. Anjing itu menggonggong. Justru Sayyidina Uwais mengatakan, wahai anjing, makanlah kau makanan yang ada di hadapanmu. Aku akan makan makanan yang ada di hadapanku. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku lebih mulia dari kau, wahai anjing, kecuali nanti besok di akhirat aku selamat melewati sirat, jembatan itu. Mungkin aku mengatakan aku lebih mulia daripada anjing. Saat yang sangat mengkhawatirkan itu, Habibuna Muhammad mengatakan, di situ aku akan berdiri, di situ aku akan menunggu kedatangan umatku, di situ aku akan menggandengnya, di situ aku tidak akan meninggalkannya. Ya Rabb, jadikanlah Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ridho kepada kami, ya Allah. Modal kita hanya itu pegangan kita. Satu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, di mana? Kalau nggak di dua tempat itu. Dijawab lagi oleh Nabi yang ketiga, dan aku tidak lepas dari tiga tempat ini. Di mana ya Rasulullah? Indal hisab. Sewaktu kau sedang disidang, sewaktu nampak apa yang kau perbuat, semuanya kelihatan. Tanganmu menjadi saksi, kakimu menjadi saksi, mulutmu menjadi saksi. Kau dulu berbuat di tempat itu, kau dulu berbuat semacam itu, kau dulu mengatakan itu, semuanya kelihatan. Entah itu amal soleh ataupun maksiat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ingat terus, jangan main-main dengan dunia. Di situ kita akan disidang. Siapa yang akan mendampingi kita? Teman kita, tangga kita, fulan, ayah, saudara? Tidak. Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad. Justru beliau mengatakan, syafaati, syafaatku besok bukan untuk yang berdosa kecil, tidak, justru yang berlumuran dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati, yang berlumuran dosa besar itulah aku yang akan memberikan syafaatnya. Demi Allah, manusia rugi kalau dalam kehidupannya tidak mengidolakan Nabi Muhammad, kalau di kehidupannya tidak mengenal Nabi Muhammad, kalau kehidupannya tidak menyenangkan Nabi Muhammad. Ingatlah, bisa-bisa kau tidak disenangkan oleh Nabi Muhammad. Di dunia kau tidak kenal Nabi Muhammad, besok Nabi Muhammad tidak kenal kepadamu. Jangan hanyut dengan apa yang sudah kita terangkan. Semuanya itu benar, tapi jangan salah kias. Saya umat Nabi Muhammad, berarti saya akan mendapatkan itu semua. Tidak. Kita umat Nabi Muhammad sekarang
Permasalahannya, bisakah kita mempertahankan itu sampai detik-detik terakhir sehingga tidak meninggal kecuali sebagai umat Nabi Muhammad dan besok dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau sampai besok tidak diakui oleh Nabi Muhammad, besok tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, besok ada hijab, besok ada dinding, maka Nabi sendiri mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wail tempatnya kalau besok tidak bertemu aku, tidak ketemu aku, berarti menanggung dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, tidak mendapatkan syafaatnya. Insya Allah majlis semacam ini adalah usaha kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad, untuk lebih mengidolakan Nabi Muhammad, untuk lebih mencintai Nabi Muhammad, untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Dan besok insya Allah kita dikenal oleh Nabi Muhammad, kita masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok sebagai umat Nabi Muhammad. Nas'aluka bijahi Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad an taj'alana min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ij'alna ya Allah mimman yuhibbu habibaka Muhammad. Ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ij'alna qadan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ij'alna mimman nanala syafa'at habibika Muhammad bijahi Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi